Ibu akan ajak kalian. Kalau ditanya hantu apa yang paling seram di Indonesia ini, jawabannya adalah betul, Sugus. Dan harus diapresiasi kalau film ini yang menampakkan sebagian besar hantu dengan wujud pocong. Cukup menyeramkan juga dengan tampilan wajah-wajahnya gitu, gue sukain banget. Kesan seramnya dapat. Tapi gimana film ini memberikan sebuah atmosfer yang serem, mencekam, dan menghantu-hantui. Udah pasti banget ya ini. Nggak tahu ya, gue nggak ngerasain seremnya, dapet kesan atmosfer wah ini nih bakal terjadi sesuatu ya, bakal menyeramkan nih. Atau apa gitu, sama sekali enggak. Bahkan di studio tempat gua nonton ya cukup ramai sebenarnya, tapi minim suara gitu, teriakan gak ada ya, paling dikit-dikit doang sih. Lebih terkejut dengan soundnya sih, dengan scoringnya, dengan jumpscare musiknya dibandingkan dengan apa namanya itu gimana film ini mengemas segi horor penceritaannya itu tadi. Kenapa mereka pada kaget dengan musiknya? Ya, karena tiba-tiba doornya itu terlalu berlebihan banget ya, tipikal film horor Indonesia lah, dengan jumpscare musik yang kayak mentok aja lah gitu suaranya, nggak usah kita kasih sesuatu yang seram dari penceritaan, sesuatu yang seram dari segi apa cara mereka menampakkan makhluk-makhluk halusnya ini. Dan beberapa adegan ada yang gua sukain dari cara mereka memperlihatkan sosok hantunya di sini, terutama ketika enggak terlalu mainkan suara yang kencang banget gitu. Karena ya dengan cara seperti itu tuh tiba-tiba kita nggak ngehaja kan ngelihat hantu yang mereka tampakkan tanpa ada jumpscare, tanpa ada apa namanya suara yang berlebihan. Karena hal yang seperti itu bakal ngebuat penontonnya awalnya nggak ngeh, tapi akhirnya ngeh. Ternyata itu ada penampakan gitu, kayak pada penampakan sosok pocong ayah di belakang apa namanya karakter utama di sini. Terus juga ada karakter ibu yang meninggal juga di balik pintu gitu. Ya nggak ngeh itu awalnya, tapi setelah kita cermati lebih dalam, kita jadi kayak penampakan tuh. Nah itu yang gue sukain dari film ini, dibanding jumpscare-nya yang dengan suara kenceng terus tiba-tiba gitulah. Kayak lupa gue belum bahas sinopsis film ini. Jadi premis ceritanya itu adalah menceritakan sebuah mitos tentang apa namanya itu seorang yang meninggal pada Selasa Kliwon, yang bakal itu satu keluarga itu bakal satu persatu akan dibunuh dan dijemput oleh orang yang meninggal itu tadi. Nah, karena di satu keluarga ini ada anaknya yang enggak mempercayai mitos semacam itu karena dia adalah seorang dokter. Dia lebih mengedepankan sains, ilmu pengetahuan sainsnya dibandingkan mitos-mitos khayalan masyarakat setempat gitu kan. Itu menjadi pergejolakan di dalam keluarga itu. Mereka ada yang ngotot banget, kita harus ngelakuin ini, tradisi ini, karena kalau enggak ya kita bakal mati sekeluarga. Terus di samping itu kakaknya yang dokter ini tadi enggak setuju dengan itu. Akhirnya ya kakaknya enggak mau ngelakuin tradisi itu. Tradisi mereka bilang ke dia. Sampai akhirnya terjadilah si bapak ini menghampiri mereka semua satu keluarga ini dan menjemput ajalnya. Tapi ternyata apa? Bukan itu yang menyebabkan mereka semua dibunuh, tapi karena ada orang lain yang memang berencana buat membunuh satu keluarga ini. Siapa itu? Udah ketebak dari awal, yang kelihatan emang mencurigakan banget dengan gerak-geriknya gitu kan. Jelas dia aneh banget, terus juga kayak kelihatan apa ya, ngerasa nggak senang gitu dari raut wajahnya, udah kelihatan nggak senang, itu ketebak. Tapi yang nggak ketebak itu tuh anaknya itu ternyata satu rumah dengan keluarga ini. Itu yang bikin gua, oh gitu ya cara mainnya ya, oke. Rating film ini 17+ dan ada beberapa adegan gore yang ditunjukin. Gue kayak inget aja sih dengan Final Destination. Terus juga adegan-adegan gore yang kayak berasa apa ya, dipaksain. Iya, kayak matinya dipaksain mati gitu, ya udahlah mati kayak ini. Blak. Segi seremnya dapat. Terus dari segi gore-nya itu tadi kan diliatin matanya lepas, dan itu gue cukup suka dengan darah-darahnya juga gitu kan. Dan yang paling gue sukain dari adegan-adegan gore di film ini adalah yang terakhir, kuda. Wah gila itu sih. Gue kira matinya bakal paling diterjang kuda doang, terus dia apa kayak, ternyata mas lebih dari itu. Tapi untuk secara keseluruhan ini film masih berasa kayak ya tipikal film horor Indonesia gitulah, dengan penampakan yang biasa aja. Terus juga jumpscare dengan suara musik yang gede banget, mentok banget gitu kan. Sebenarnya capek buat ngikutin film kayak gini, tapi ya gimana, kita belum menemuin film horor Indonesia yang bagus, apalagi terutama dengan travel dengan diangkat dari kisah nyata semacam ini. Adalah salah satu film horor Indonesia yang kayak mudah
banget untuk dilupain, terutama dari karakter, dari penceritaan juga, karena yang nggak ada sesuatu yang beda gitu. Persantetan, terus dunia apa ilmu-ilmu gaib seperti ini, kayak ya udah banyak gitu, karena udah saking banyaknya film horor Indonesia yang mengangkat demikian ya, jadi kayak nggak ada suatu pembaruan lagi, yang mana ya jam screen-nya gitu-gitu aja, repetitif, dan juga apa ya, belum memberikan apa namanya tuh atmosfer seram dan mencekamnya belum dapat banget untuk film ini. Dan gua juga ngelihat track record dari si sutradara yang ternyata udah pernah ngebikin Iblis dalam kandungan, yang mana itu juga film udah pernah gua tonton dan review. Sakit kepala gua nonton itu, tapi ini kalau dibandingkan dengan film yang terdahulu yang pernah gua tonton, Iblis dalam kandungan itu, ya almarhum ini lebih better daripada yang sebelumnya sih, karena mungkin dia udah belajar banyak kan tentang gimana cara bikin film horor yang cukup mencekam, dan sebelumnya juga udah ngebikin Bangsal Isolasi, dan gua belum sempat nonton itu, jadi gua nggak bisa ngebandingin dengan film-film dia yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya cuman udah pernah gua tonton ya, Iblis dalam kandungan itu. Almarhum jadi film yang biasa aja, menggabungkan elemen horor, thriller, gore dengan kebrutalannya itu tadi. Cuman kalau kalian pengen nyari yang serem dari segi perhantuan, dari penampakan, dari pocica, di Poncong, Sugus, atau apapun itu, ini bukan pilihan yang tepat menurut gua. Dan film Almarhum ini mungkin daya tariknya karena hantu pocong itu yang ditampilin, karena gua rasa orang-orang udah cukup banyaknya setuju lah kalau pocong itu adalah hantu yang cukup serem untuk di Indonesia gitu. Ya ini kan film berlatar di Jawa gitu kan, dan jelas kebanyakan film horor Indonesia kalau yang berlatar di Jawa itu banyak yang pakai dialog Jawa gitu kan. Sama juga dengan film ini, tapi yang gue rasain film ini lebih mencampur adukan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tapi ya menurut gue aksen Jawanya oke lah, nggak buruk-buruk banget, tapi dicampurkan bahasa Indonesia tadi yang agak aneh gitu kan. Mungkin karena memang nggak mau memaksakan para pemain di sini untuk berbicara bahasa Jawa, berdialog bahasa Jawa, tinggal diubah aja bahasa Jawa, ditinggalkan, kita pakai bahasa Indonesia dan campur Jawa-Jawa sedikit dengan aksen yang medok-medok gitu. Ya walaupun emang agak aneh ngedengerinnya, tapi ya daripada dipaksain gitu, ya udahlah. Dan yang masih bikin gua penasaran itu sebenarnya dari ini sih, apa namanya itu, bukan dari penceritaan, bukan dari apapun itu, dari mobil pick up itu siapa mengemudi, kayak tolol banget mau nabrak si bapaknya itu, terus mau nabrak ibunya itu yang di tengah jalan. Kayak masa nggak mungkin dari jauh nggak kelihatan ada ibu-ibu lagi tiduran di bawah gitu di jalan, ya kali mau ditabrak. Aneh banget. Penasaran gue sama siapa sih supernya. Gue kayaknya emang orang suruhan kah atau apa, tapi sampai film berakhir gue gak nemuin jawaban itu. Masih misteri sebenarnya dibandingkan yang penceritaan yang lain ya. Dari film ini gue lebih penasaran sama si sopir pick up itu tadi ya, yang kayak gua bilang tadi, ini nggak ada sesuatu yang mencekam. Mungkin kalian bakal kaget, lebih apa ya, lebih kaget ngedengerin suaranya dibandingkan dengan penampakan dan ceritanya gitu. Jadi ya silakan ditonton, filmnya udah tayang. Terima kasih. Dan ternyata Pak Lurah nggak seburuk itu kan, Mbak.